Oke, selanjutnya ayatnya yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawan. Ini salah satu yang terawal ya. Kita mengetahui bahwa kita itu telanjang jika tidak memakai apapun. Padahal sebelumnya mau telanjang seperti apapun, gaya nungging gimana pun, slow bro, slow. Tetapi setelah mereka memakan buah tersebut, mereka mengerti bahwa mereka telanjang. Buah dadanya kelihatan, penisnya kelihatan, bokongnya kelihatan, ya. Tetapi ingat, yang mereka tutupi hanya itu, tidak semua, ya, hanya menutupi yang vitalnya aja. Oh, bahwa ini alat reproduksi, makanya harus ditutupi. Oke. Padahal jika dipikir-pikir, untuk apa sih ditutupi? Itu loh. Tetapi karena berhubung di dunia ini, di atas muka bumi ini, banyak bermacam-macam otak, jalan pikir manusia itu. Kita kan nggak tahu kalau kita bertelanjang itu kan, mungkin di sini slow, orang-orang di sini slow, tapi ketika ada orang datang, ada pendatang baru yang belum pernah melihat hal-hal seperti itu, mereka akan bilang wow, padahal di situ sudah biasa. Tapi ketika ada orang yang datang, orang baru lah, belum pernah datang ke tempat itu dan melihat hal itu, mereka akan bilang wow, hebat sekali, wow, menjijikkan, wow, tidak ada sopan santun, tidak ada norma, tidak ada apa. Pola pikir mereka sudah berbeda. Ini pengaruh dari ini. Jika misalkan terdapat dua Adam dan Hawa, yang satu memakan buah, satu tidak, ketika mereka yang memakan buah datang ke tempat yang tidak memakan buah, mereka akan berpikir seperti itu. Wah, Anda tidak malu, Anda telanjang loh. Itu, coba Anda pikirkan pakai otak Anda, ya. Anda pikirkan dalam otak Anda. Anda sudah memakan, punya bibit keturunan Adam dan Hawa yang sudah memakan buah pengetahuan, pasti Anda dapat berpikir karena sudah mengetahui baik dan buruk buah pengetahuan. Pasti Anda dapat berpikir bagaimana, apakah Anda merasa yang tidak memakan buah tersebut itu yang salah? Bayangkan tadi ada dua Adam dan Hawa, yang satu memakan buah pengetahuan tersebut, satu tidak. Ketika Anda mendatangi Adam dan Hawa versi yang tidak memakan buah, pasti Anda akan menghakimi Adam dan Hawa versi yang tidak memakan buah karena mereka bertelanjang. Coba Anda pikir baik-baik nih. Anda pikir baik-baik. Oke, kita lanjut ayatnya yang ke-8.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bayangkan, dengan Sang Pencipta aja mereka bersembunyi, yang awalnya tidak. Itulah manusia zaman sekarang, merasa malu, merasa risih dengan dosanya. Mereka bersembunyi dengan tidak taat kepada Tuhan, merasa dirinya berdosa, belum saatnya datang ke gereja menyembah Tuhan, membukakan hatinya karena merasa berdosa. Padahal itu kesalahan diri sendiri, kok malah sembunyi. Seharusnya ketika kita tahu diri kita berdosa, kita datang memohon ampun. Oh ya Tuhan, maaf, sudah makan buah pengetahuan tersebut. Ini tidak, bersembunyi ketika tahu Allah datang. Ayatnya yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, sampai di sini kita bahas dulu ya. Ada yang unik. Takut karena telanjang. Lucu ya. Sebelumnya tidak takut loh. Tidak takut menampakkan tubuhnya, tidak takut memperlihatkan auratnya ya. Tapi ketika Tuhan Allah datang, mereka sembunyi. Lucu ya. Justru karena buah tersebut manusia tambah jauh ya dari Tuhan, memberi jarak dengan Tuhan karena malu. Malu. Dan yang lucunya lagi, mereka saling menyalahkan kenapa memakan buah tersebut. Yang laki-laki tahu, Adam tahu bahwa itu buah kehidupan yang dilarang Tuhan, tapi tetap dimakan. Malah menyalahkan perempuan itu. Lucu sebenarnya. Dan lagi, perempuan itu juga ketika ditunjuk oleh sang Adam, malah menyalahkan ular tersebut. Sedangkan yang mau mengambil dan memakannya dan memberikan ke suaminya itu dia. Lucu ya sebenarnya. Tergoda. Dan yang agak saya pertanyakan, ular dikutuk
merayap. Apakah sebelumnya berjalan seperti biasa? Apakah ini yang disebut naga ya? Mungkin bisa jadi. Ya, bisa jadi. Dan kita lanjutkan ke ayat 16.